Nah, itu yang kita pelajari di pagi ini tentang Al-Fatihah. Insya Allah sudah selesai nih. Insya Allah sudah selesai Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah agar ilmu ini menjadi jalan agar kita mendapatkan kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu berpahala di atasnya insya Allah. Dan mudah-mudahan saya kecipratan pahala atas apa yang amalkan insya Allah. Kita masuk ke tafsir insya Allah. Kemarin masih di An-Nasr, di An-Nasr, yaitu surah nomor 110. Mas Dini dibaca lagi Mas Dini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Jadi koreksinya sedikit di waro'aitan nasayad, karena itu dal berarti mantul. Qalqalah sugro di situ, qalqalah kecil. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Insya Allah kita pelajari satu-satu. Kemarin sudah sampai di salah satu hal terkait dengan sebab turunnya surat An-Nasr. Kemudian para ulama menyebut inilah surat terakhir yang turun penuh satu surat. Surat terakhir yang turun penuh satu surat. Kalau yang turun terakhir ayat apa kemarin? Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Walaupun yang masyhur di masyarakat adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan di Al-Baqarah 281, mohon maaf. 281 bukan 218, kebalik. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ini kan peringatan besar ini. Bayangin kalimatnya, dan peliharalah dirimu. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Bayangin, kita tuh berharap kekayaan, berharap kecukupan, berharap rumah bagus, ya enggak? Kita kadang sebagian orang numpuk-numpuk tas, harta, emas. Coba digoyang sedikit saja. Kemarin kan sempat gempa tuh sebentar tuh. Apa yang terjadi waktu itu? Kita itu hanya ingin selamat, ya enggak? Enggak inget tuh kita punya banyak rumah, motor banyak, mobil banyak, emas bertumpuk-tumpuk. Insya Allah waktu itu nggak ingat semua kita, ya nggak? Kita tuh akan lari keluar cari selamat, ya nggak? Ini kebayang nggak? Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yang diawali dengan guncangan. Ini sebenarnya DP itu yang namanya guncangan sekarang itu DP, down payment. Untuk peringatan bagi orang-orang yang beriman, akan datang masa di mana goncangnya tuh gede banget. Ya enggak? Waktu itu kita enggak ingat, demi Allah, siapapun enggak ingat, yakin punya simpanan emas enggak ingat. Yang ingin dia dapatkan satu aja, selamat. Ya enggak? Allah udah kasih peringatan nih. Yang oleh sebagian ulama dikatakan ini ayat terakhir nih. Bayangin, wattaqu yauma turja'una fihi ilallah. Ingatlah terhadap hari di mana kalian semua dikembalikan, dan hari itu ada azab. Dimulai dengan guncangan-guncangan. Bayangin, Gunung Merapi besok itu dicerabut loh, dilemparkan seperti debu. Mengerikan.
Ya. Kita bermohon kepada Allah tidak punya keturunan yang ketemu waktu itu. Karena seburuk-buruk umat manusia adalah ketemu hari kiamat. Maka kita mudah-mudahan seluruh keturunan kita sudah meninggal dengan ditiupkannya angin yang lembut. Setiap kaum muslimin akan diambil oleh Allah dengan angin yang tiba-tiba meninggal seluruhnya. Yang tersisa hanya orang-orang yang buruk yang mengalami seperti itu, naudzubillah. Ya. Maka sekarang pun kita di tahun ini 2023 1445 itu sudah diingatkan. Kita lagi belajar nih. Kita tidak tahu setelah kita mati akan 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi hari ini insya Allah menjadi saksi tempat kita duduk ini bahwa kita mempelajari yang demikian. Sekali lagi demi Allah, seluruh yang kita ingin itu, yang kita ingin tentang dunia itu diguncang sedikit saja, lupa semua. Fakta apa hoak itu? Fakta nih? Fakta nggak? Jadi kan merasakan nggak? Kemarin yang terakhir kan agak gede tuh. Saya aja lari itu. Biasanya saya kalau diam itu loh. Ini kok terus udah gede ya? Angkat Fatimah keluar. Gede gitu. Subhanallah. Maka ingat-ingatlah hari di mana kita akan diguncang oleh Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing dari mereka, masing-masing kita diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sementara mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Maka kita tahu Allah kita itu adil seadil-adilnya. Karena kita tahu Allah itu adil, hati-hati terhadap keburukan. Hati-hati terhadap keburukan. Orang bertanya, bagaimana memberikan keadilan kepada Hitler? Coba, memberikan keadilan kepada Hitler yang katanya membunuh 6.000 jiwa. Oleh adil kepiye nek ngono ki? Pateni ping 6.000. Kan ora iso. Ya enggak? Itulah mengapa ada hari kebangkitan yang di sana itu adil Allah itu. Kata Allah, begitu penduduk neraka jahanam masuk ke neraka jahanam, maka dia akan dibakar dengan kesakitan luar biasa. Begitu selesai pembakaran, kemudian kulitnya akan diganti menjadi kulit baru, kemudian disiksa lagi, kulitnya diganti lagi, baru lagi disiksa lagi. Kalau Hitler kira-kira ya pengen 6 juta itu untuk yang balasan kepada orang di dunia itu, dan yang lebih dari itu. Maka seorang profesor dari Prancis masuk Islam gara-gara ayat itu. Ayat tentang bahwa Allah itu akan mengganti kulit penduduk neraka setiap waktu. Dan ilmu kedokteran sekarang membuktikan bahwa yang sakit itu bagian kulit. Begitu masuk bagian dalam udah nggak kerasa. Yang merasakan sakit itu bagian kulit ini. Begitu tembus di bawah kulit udah nggak kerasa, sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Maka yang diganti oleh Allah itu kulitnya lagi. Dengan cubit bagian kulit ini yang sakit nih. Saraf-saraf di kulit ini yang bikin sakit. Sedemikian detil Allah itu merancang manusia, merancang dunia ini. Masya Allah. Maka sekali lagi diingatkan tentang ayat ini. Kemudian sebagian ulama mengatakan Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini lebih kayaknya lebih pas gitu. Kayaknya lebih pas. Karena artinya hari ini telah disempurnakan Islam sebagai agama kita dan Allah sempurnakan nikmat kita. Allah ridho terhadap agama ini. Nah ini, tetapi sekali lagi dua pendapat ini kita hargai karena dua-duanya insya Allah mengandung pengertian yang banyak. Kemudian terakhir kemarin kita sudah bahas tentang ketika kata beliau Ibnu Abbas, ini dekatnya Nabi Muhammad SAW terhadap ajalnya, terhadap wafatnya. Maka para sahabat pun menangis waktu itu. Gitu. Kita pun sebenarnya hatinya tersayat-sayat mendengar seperti ini. Tersayat-sayat. Setiap kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW membayangkan kisah pada waktu itu gimana rasanya, kan luar biasa. Rasanya kita mesti tersayat-sayat. Tempat bertanya kita, tempat yang kita pandang gitu. Ternyata akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini terjadi. Dan terjadi tidak berapa lama setelah surat ini turun maka Rasulullah pun meninggal dunia. Kemudian dari ayat terakhir kemarin kita belajar tentang bahwa semua perkara mulia
Ini perhatikan betul ini. Semua perkara mulia dan amal soleh selalu diakhiri dan ditutup dengan istighfar. Kemarin sudah kita singgung. Semua perkara mulia dan amal soleh selalu diakhiri dan ditutup dengan istighfar. Kita tahu seluruh bagian dari kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan, adalah kebaikan, adalah kumpulan dari amal-amal soleh. Tetapi di akhir masa beliau disuruh di surat ini adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepada Allah. Kok begitu ya? Ya begitu. Dan ini menjadi syariat kita. Makanya dalil yang lebih kuat seba'da sholat bukan alhamdulillah. Dari sini pun kita tahu. Tetapi astagfirullah. 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 Gini apa gitu? Walaupun ada yang setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah rampung. Padahal kita disuruh istighfar. Mengapa? Kita tuh sholat bagus apa enggak kita nggak tahu. Berapa persen dari sholat itu yang kita terkoneksi dengan Allah? Lagian yang sudah belajar banyak tentang fikih, tentang Al-Fatihah saja kadang-kadang koneksinya dengan Allah kurang. Apalagi yang cuma ritual. Yang cuma ritual itulah, terus bagaimana mengkoneksikan dengan Allah. Yang tidak tahu maknanya, Sami Allahu liman hamidah, nggak ngerti maknanya. Ini cara mengkoneksinya dengan Allah itu bagaimana? Maka saya kira penting mempelajari tentang seluruh arti dari gerakan, kemudian ucapan di dalam sholat itu penting agar hadir terus itu. Walaupun sekali lagi kadang-kadang mungkin kita agak tergesa, waktunya pendek, tapi kalau hadir lebih nyaman insya Allah. Jadi sekali lagi syariat Islam mengajarkan bahwa setiap amal soleh, setiap kemuliaan tutup dengan istighfar. Apalagi kalau jangan habis melakukan hal yang soleh itu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Demikian juga disyariatkan bagi orang yang sholat tahajud pada malam hari hingga waktu sahur untuk beristighfar. Untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar, mohon ampun, di ujung malam. Di waktu sahur maksudnya di sini. Quran surah Al-Imran 17. Ini sering saya baca selain pengimaman. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini Allah berfirman di situ jelas banget. Justru orang-orang yang di ujung malam sholat sampai datang waktu sahur disuruh apa? Istighfar. Istighfar. Makanya sekali lagi banyak-banyak istighfar. Mulai pagi seperti ini di jalan dimanapun banyak istighfar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu menanyakan tentang ayat ini, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang siang harinya mabuk-mabukan, mencuri barang orang lain, berbuat keburukan, sehingga mereka di ujung malam beristighfar? Sampai nanya kayak gitu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, mereka itu orang yang hatinya takut terhadap apa yang dikerjakan, khawatir nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pede banget itu, nggak banyak, amal solehnya pede banget. Mereka yang soleh begitu saja, istighfarnya banyak banget. Setelah berhaji, setelah wukuf di Arafah,
kita pun disyariatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 199. Nanti jangan buka. Quran surah Al-Baqarah ayat 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, maksudnya setelah dari Arafah. Kita tahu nggih, al-haju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya haji itu intinya haji adalah Arafah. Seperti ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah itu ya banyak, tapi yang menjadi intisari ibadah adalah doa. Sebagaimana haji. Rasulullah sering sebutkan kayak gitu dalam bahasa hadisnya. Al-haju Arafah. Haji ki yo warna-warna, ya kan? Rangkaiannya, rukun-rukunnya. Tetapi dikatakan haji adalah Arafah. Jadi puncaknya dia adalah wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf berarti kan udah keren banget tuh orang haji. Setelahnya apa? Suruh istighfar. Suruh istighfar, bayangin. Makanya sekali lagi ini syariat kita. Kemudian setelah majelis, apa doanya? Gimana doa penutup majelis? Coba dibaca Mas ini. Astaghfiruka. Nah, di situ juga disuruh istighfar. Disuruh istighfar. Habis bermajelis kayak gini duduk membahas kalimat-kalimat, membahas kalamullah, membahas Al-Qur'an. Kalamullah nggih, bukan kalamnya Nabi Muhammad loh ya. Jangan kayak Panji Gumilang. Kadang-kadang bingung ya, orang profesor loh. Tapi subhanallah, persoalan ilmu itu bukan masalah profesor dan bukan profesor. Masalah izin dari Allah. Sebagaimana saya sebutkan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi persoalan ilmu itu persoalan yang Allah ilhamkan kepada kita. Gak ada urusan dengan dia tinggi atau tidak jabatannya, enggak. Kita tuh harus yakin bahwa kita yang belajar seperti ini, kalau Allah berkehendak bisa jadi lebih faqih loh. Insya Allah. Jadi sekali lagi disuruh beristighfar. Setelah berwudu juga beristighfar. Allahumma ja'alni minat tawabin. Itu kan suruh apa? Termasuk orang-orang yang minat tawabin apa? Orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat. Baru wudu loh. Baru wudu bersih. Baru bersih saja. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau termasuk orang-orang yang bertobat kepadamu ya Allah. Masya Allah. Ini diantara pelajaran yang diambil dari surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di ujung kehidupan Nabi Muhammad SAW, setelah melakukan rangkaian ibadah yang sangat panjang dari sejak kenabian, kemudian ditutup dengan bertasbih dan beristighfar. Maka kita tiru ini, banyak bertasbih dan beristighfar. Kemudian ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi maksud pertolongan di sini maksudnya adalah nasrullah adalah pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menaklukkan kaum Quraisy secara khusus. Dan di antara ciri kenabian yang perlu perhatikan, seorang nabi itu akan mampu menaklukkan kaumnya walaupun harus terusir dulu. Dan ini pekerjaan paling berat di dalam dakwah. Ini paling berat dalam dakwah. Saya pun merasakan ini. Orang di mana-mana mungkin bisa dihormati. Di lingkungannya Rasulullah saja terusir. Apalagi cuma kita gitu. Tetapi kalau suatu ketika kemudian masyarakat berbalik mencintainya, itu dahsyat itu pendakwah itu. Itu dahsyat. Ini kalau orang Jawa bilang apa? Orang kita bilang sing jenenge tonggo ki ngerti dapure, gitu kan. Maka sering saya katakan, kalau ingin tanya kebaikan seseorang, tanyakan kepada istrinya atau istri-istrinya. Yang lebih dari satu, Mas Awan. Jangan protes dibilang istrinya. Ustaz, saya istrinya. Tanyakan kepada mereka, karena yang paling tahu seluruhnya tentang seseorang istrinya. Kalau istrinya bilang insya Allah soleh, insya Allah soleh itu. Tapi kalau meskipun di luar hebat dihormati, takoni bojone piye, bojone alah
kayak wong nyebaine pol. Nah, ini masalah ini. Ini masalah. Sebagaimana seorang nabi, cirinya adalah mampu menaklukkan tempatnya. Makanya Allah takdirkan mampu ini, diberi pertolongan oleh Allah maksudnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tentu saja karena pertolongan Allah. Jadi ingat nih, kita bisa baik sama istri itu karena pertolongan Allah. Kita bisa baik sama anak itu karena pertolongan Allah, bukan karena pandai-pandainya kita. Dari ayat ini aja kita tahu. Jangan sok-sokan, aku pintar kok, aku hartanya banyak, saya bisa cari uang banyak. Katanya wanita kalau dikasih uang banyak selesai. Enggak juga. Jadi ketika datang pertolongan Allah, maka kemudian Rasulullah diberi kemenangan. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah itu pertolongan Allah. Al-fath itu kemenangan. Atau dalam mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Juga bisa diartikan mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Adapun al-fath atau kemenangan, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat ijma bahwa yang dimaksud dengan al-fath pada ayat ini adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah, yaitu ketika menaklukkan Makkah. Itu ceritanya Masya Allah. Kalau dengan cerita lihat di Sirah Nabawiyah, ada 2 orang yang lari terbirit-birit malah dimaafkan sama Rasulullah. Rasulullah tetap menduduk. Rasulullah enggak begini ketika datang ke Makkah. Walaupun seharusnya bisa begini tuh, wah kuesanya kiopo, tapi tidak begitu. Fathu Mekah adalah peristiwa ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin setelah terusir dari kota Mekah selama 8 tahun ke Madinah. Selama berapa tahun? 8 tahun. Jadi kalau kita dakwah baru 5 tahun, urung gol, ini 8 tahun Rasulullah. Ini sebenarnya nubuah buat kita bahwa kita tuh harus bersabar di dalam dakwah. Ke istri kita, ke mertua kita, kita baru 5 tahun, itu belum 8 tahun. Belum 8 tahun. Rasulullah diberi Fathu Mekah itu 8 tahun. Terusir 8 tahun. Mas Awan, ini dakwah lu ngomong sama kene ora tanggep mantu meneh misalnya gitu. Nek urung tahun insyaallah masih kalah sama Rasulullah. Gitu. Jadi sabar. Sabar. Tidaklah dikatakan orang masuk surga kecuali orang yang sabar. 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 Saya ngomong sabar itu sedang mendidik diri sendiri juga nih, sabar. Makanya sering para ulama bahkan Nabi pun bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Tersebut di dalam ayat ini. Kapan pertolongan Allah datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Dekat. Begitu. Jadi kita harus sabar. Ini nusuk banget ke dalam diri sendiri nih. Sabar. Panjenengan juga seperti itu, sabar. Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau berdakwah selama siang dan malam, tetapi hanya sedikit orang-orang yang mengikuti. Kebanyakan tetap jadi syirik. Yang menerima sedikit. Bahkan Nabi diusir dan berhijrah meninggalkan kota Mekah, kampung halaman yang sangat dicintainya, menuju ke Madinah. Nah, setelah terusir lama dari kota Mekah, beliau akhirnya kembali dan menaklukkan kota itu. Nabi memasukinya dengan penuh rahmat, enggak cicilan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Penaklukan ini yang disebut sebagai Fathu Makkah di dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan dari sini kita belajar kita itu akan menjadi syukur, sabar, atau hal-hal besar yang memantaskan diri kita masuk surga. Memantas kita berusaha memantaskan masuk surga dengan banyak beramal saleh dan sebagainya. Dari sini kita tahu bahwa kalau saatnya tiba kok awake dhewe iki wis ya ketek wis ora ono soal meneh, rasa-rasane ya serak karo kematian. Mas Awan, etek harta udah lengkap, istri sudah solihah, anak-anak soleh-solihah, sudah 3 dunia kabeh. Ya tinggal nunggu waktu tuh Mas Awan. Udah deket gitu. Jadi kalau kita masih dikasih soal, alhamdulillah mudah-mudahan masih panjang umur. Paham gitu? Jadi kalau kita masih dikasih soal, disuruh berpikir, disuruh nyari rezeki itu, ya insya Allah kita masih umurnya panjang. Nek wis rampung kabeh, tentem kabeh, terus harus ngopo? Mau ngapain? Jadi kan hartanya udah banyak banget. Semua yang menjadi target-target jenengan di dunia ini rasanya udah rampung kabeh. Ya sudah, itu tinggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata-katanya ya, dan engkau melihat manusia berbondong. Itu kan targetnya Rasulullah kan begitu.
Di antara dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Tugas Nabi adalah membuat orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Ketika orang berbondong-bondong menyembah Allah, la ya wis to tugasnya. Gini apa nggih? Maka dikatakan para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi Muhammad SAW setelah mengalahkan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan kalau ini jangan perhatikan. Kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya orang-orang Quraisy, dia memang benar-benar seorang nabi. Di antara ciri para nabi itu. Di antara ciri para nabi itu mampu menaklukkan kaumnya sendiri. Jadi kan lihat sejarah Nabi semuanya begitu. Walaupun sekali lagi harus hijrah dulu, tapi dia mampu menaklukkan kaumnya sendiri. Maka itu berat. Jikalau saya mampu mendakwai keluarga sendiri, setelah keluarga sendiri, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga. Tapi keluarga ring 2, kakak saya, adik saya, ini saya mampu, itu kebaikan luar biasa. Jadi ini yang menjadi bagian dari doa-doa saya. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, saya berdakwah kepada kaum muslimin, selamatkan saudara-saudara saya ya Allah. Jangan perlu paham guys. Keluarga saya itu bukan keluarga yang berangkat dari yang sangat mengerti agama. Jadi menilai itu harus selalu dengan dunia, berat. Saya kumpul kemarin di tempat kakak saya yang paling sepuh. Ya, saya dan keluarga paling kasihan. Kayak begini banget hidupnya, rumah nggak punya, ini nggak punya, saudaramu semuanya sudah punya. Ya, terus kepiye? Mau dibawa kemana keluargamu itu? Bayangin, begitu. Bisakah saya menyampaikan yang seperti ini, yang besar-besar begini? Enggak tegel. Saya hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti dilembutkan hatinya. Karena biar bagaimanapun, jangan lagi kok saudara. Doanya apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bayangin. Jadi antara rukun khutbah Jumat kita. Suruh mendoakan siapa? Seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin mukminat. Loh kok nganti sedulur dhewe itu nggak kira ya kebangetan. Lah dai apa seperti itu? Sejahat apapun misalnya kita dihinakan di keluarga itu, doakan. Kalau enggak ya kita namanya bukan dai. Berarti enggak berilmu, keliru. Makanya hati-hati kepada orang yang soleh. Orang yang di ujung malam dia ingin sujud untuk panjenengan semua, di antara saudara panjenengan orang yang soleh, sayangi mereka itu. Orang-orang yang mungkin secara aset dunia mungkin nggak terlihat, bisa jadi itu yang paling bermanfaat panjenengan nanti di akhirat insya Allah. Saya kira itu untuk pagi ini, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil insya Allah. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang soleh insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.